Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Pak Karso. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana dengan Pak Muhammad Nurdin, Pak? Kabarnya gimana, Pak? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Nah, sesuai jadwal, kita nanti akan melakukan supervisi akademik, Bapak. Betul, Pak. Gimana, Pak? Ya, yang sudah kita sepakati bersama waktu itu bahwa hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik. Mohon maaf, Bapak, sebelumnya kompetensi apa yang ingin Bapak nanti kembangkan atau ingin disupervisi dari saya, Pak? Saya ini, Pak. Saya itu kaitannya dengan kompetensi itu, Pak. Membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Membuat pertanyaan yang berbobot, Pak ya. Iya, Iya. Pak. Iya, betul, Pak. Menurut Pak Karso, ini penilaian yang berbobot itu yang kompetensi yang di bagian mana, Pak? Yang ingin Bapak kembangkan? Menurut penilaian Pak Karso sendiri seperti apa penilaian berbobot itu, Pak? Eh, Menurut saya gini, Pak. Pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang dapat menggali potensi, kemudian eh, ide-ide dari coaching untuk bisa mengenali permasalahannya. Kemudian dapat menemukan solusi sendiri, Pak. Eh, Cuman yang menjadi pemikiran saya itu eh, masih ada keraguan-keraguan, Pak, untuk pertanyaan berbobot itu. Apakah pertanyaan itu termasuk pertanyaan bobot apa belum gitu, Pak? Oh iya, jadi intinya ada keraguan untuk membuat pertanyaan yang berbobot gitu, Pak ya? Betul, Pak. Iya. Baik, Bapak. Eh, Nanti selama beberapa menit ke depan kita akan melaksanakan supervisi akademik dengan sesuai dengan permintaan Pak Karso. Nanti yang akan disupervisi itu tentang bagaimana Pak Karso untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Silahkan Pak Karso bisa dimulai untuk mendemokan coach dengan Ibu siapa, Pak? Ibu Wahyuning ya? Wahyuning ya. Iya. Silakan Pak Wahyuning, Karso bisa Wahyuning. mendemokan proses coachingnya ke Ibu Wahyuning. Oke. Halo Bu Wahyuni, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak gimana, Karso? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang cuacanya gimana, Bu, di tempat jenengan, Bu? Cuacanya alhamdulillah di sini sedang cerah, Pak. Biasanya udah mendung ya, terus jaringan agak susah, tapi ini lumayan cerah, jadi lumayan stabil jaringannya juga. Oke, Bu. Eh, Begini, Bu Wahyu, terkait kemarin kan kita sudah ada perjanjian bahwa pada pagi hari ini kita akan mengadakan coaching, ya, Bu. Eh, Pada kali ini materi yang akan kita diskusikan materi apa, Bu? Ya Pak, sebelumnya terima kasih juga Pak, Bapak Karso sudah menyempatkan diri untuk diskusi dengan saya. Ini saya yang ingin sekali di ini ya Pak ya dibahas ya untuk sesi ini untuk perencanaan penerapan budaya positif di sekolah saya Pak. Itu mungkin. Jadi saya masih agak bingung nih, apa sih yang harus saya mulai dari mana gitu untuk membuat program-program yang nantinya bisa memunculkan budaya positif di sekolah saya itu Pak. Eh, Budaya positif di sekolah itu menurut Bu Wahyu yang ingin dicapai dalam kegiatan atau dalam penerapan positif itu ya bagaimana, Bu? Ya, yang pasti sesuai dengan apa namanya profil pelajar Pancasila ya Pak. Di sini saya ingin karena sekolah saya berbasis agama ya Pak. Di sini SMP Muhammadiyah. Jadi saya ingin memunculkan budaya positif yang menekankan dulu pada profil
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dulu. Jadi kalau bekalnya sudah dari situ, insya Allah nanti untuk kompetensi-kompetensi siswa yang lainnya bisa menyusul begitu Pak. Oke, berarti itu ide yang ide yang bagus Bu. Nanti intinya budaya positif itu intinya biar siswa dapat menerapkan atau mengaplikasikan dimensi profil belajar Pancasila ya Bu ya. Iya Pak, betul. Menurut Ibu itu ukuran keberhasilan penerapan budaya positif di sekolah Wahyu bagaimana Bu? Iya, untuk budaya positif terutama dalam menumbuhkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan, itu yang saya pingin ya Pak. Jadi setiap kali di sekolah ada kegiatan sholat berjamaah, tadarus bersama, kemudian ada kultum dan juga mungkin ada kegiatan sholat duha dan duhur itu yang berjamaah. Jadi mereka itu sudah tidak ada tekanan gitu Pak. Mereka dengan kesadaran diri itu mengikuti dengan kerelaan dan sudah tidak perlu dioprek-oprek kayak gitu Pak istilahnya. Jadi udah pas jadwalnya ya mereka semuanya tertib seperti itu Pak. Itu sih harapan saya, intinya seperti itu. Jadi intinya berarti itu ya Bu, bahwa keberhasilannya siswa lebih aktif ketika katakan misalkan ada sholat duha, sholat duhur, kemudian sholat duhur berjamaah dan sudah tidak merasa tertekan. Nah, kemudian begini Bu, yang perlu mungkin apa yang harus disiapkan Bu menurut Ibu gimana? Apa yang harus disiapkan dengan penerapan budaya itu Bu? Ya, yang pasti ya pertama kita buat perencanaan program dulu ya Pak ya, supaya memang sudah ada sih beberapa yang berjalan, namun kan belum maksimal. Nah di sini untuk supaya program tersebut ada peningkatan, itu kan perlu adanya evaluasi gitu ya Pak ya. Evaluasi keberhasilan sejauh mana sih seberapa keberhasilan siswa untuk mengikuti tadarus, sholat berjamaah dan kultum itu seberapa persen. Nah di situ untuk yang pertama saya jelas ya untuk berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah ini masalahnya ada di mana sih itu, agar supaya nantinya program tersebut itu mengalami peningkatan. Saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, kesiswaan, dengan wali kelas, dengan seluruh stakeholder di sekolah gitu Pak. Nah itu tadi kan yang disiapkan ya Bu. Kemudian ini Bu, mungkin kan ada yang perlu, mungkin sudah berjalan, ada yang sudah berjalan, ya kan? Ya. Gitu. Ya. Apa ada yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan itu? Tadi ada yang disiapkan. Ya. Sekarang mungkin ada yang sudah berjalan, sebetulnya kan di sekolah yang mungkin sudah ada yang berjalan. Sudah. Apa yang perlu dikembangkan itu? Ya, sebenarnya sudah berjalan kan belum maksimal. Nah, di sini yang perlu dikembangkan itu Pak, kesadaran siswanya. Jadi di sini terus terang untuk sholat duhur berjamaah ya Pak ya, itu kan ada di jam istirahat kedua. Nah kebetulan di jam istirahat kedua itu waktunya agak panjang. Jadi siswa itu sudah keluar sebelum azan berkumandang biasa. Nah jadwalnya seperti itu. Nah di situ kadang-kadang kan kita arahkan sebenarnya langsung ke masjid atau ke musola sekolah untuk persiapan sholat duhur. Namun banyak anak-anak mampir dulu ke warung-warung gitu, jadi nongkrong dulu sebentar gitu. Jadi mungkin di situ yang perlu dikembangkan tuh kedisiplinannya siswa agar kesadarannya juga mereka naik ya, supaya oh ya istirahat berarti nanti langsung ambil air wudhu, langsung bersiap menunggu imam di musola kayak gitu Pak. Jadi mungkin itu yang perlu dikembangkan sih Pak. Nah, ini berarti kan adanya keteraturan pada anak, betul kan? Gini lagi Bu, ketika ingin menciptakan tadi menerapkan budaya positif, tentunya kan ada hal-hal yang bisa membantu dalam proses keberhasilan. Nah,
kira-kira menurut Ibu kaitannya dengan keberhasilan itu apa yang sudah dilakukan, Bu? Ya, terkait ini saya sudah koordinasi ya dengan kepala sekolah dan dengan urusan kurikulum. Itu saya beri masukan agar supaya jam istirahatnya itu dipaskan dengan azan berkumandang gitu Pak. Jadi biar kita lebih 10 menit dalam jam, misalkan jam ke-7 ya Pak ya. Untuk jam ke-7 selesai kan nanti istirahat. Nah, di jam ke-7-nya itu nggak apa-apa ditambahin 10 menit atau 15 menit sebelum azan berkumandang, nanti siswa jangan dulu istirahat ya gitu Pak. Jadi supaya azan berkumandang itu siswa langsung ke musola, langsung ambil air wudhu gitu. Jadi nggak ada waktu untuk mampir di warung dulu gitu. Saya sudah menyampaikan sih untuk bidang kurikulum dan kepala sekolah seperti itu Pak. Ya, itu kan berarti kan tadi hal-hal yang bisa membantu keberhasilan, Bu. Itu kan Iya. mungkin berkaitan dengan di sekolah kan ada aset. Ya. Lah, menurut Bu Wahyu, aset sekolah bagaimana, Bu, untuk membantu keberhasilan dengan penerapan budaya positif sekolah? Untuk aset yang ada di sekolah, alhamdulillah di sekolah saya memiliki fasilitas musola yang cukup luas gitu Bapak. Terus kemudian juga untuk koordinasi dengan guru-guru dan dengan stakeholder di sekolah juga lumayan mudah karena semuanya bersikap welcome dan terbuka gitu Pak. Jadi tidak ada kesulitan untuk berkoordinasi dengan mereka untuk mengembangkan program ini agar terus meningkat gitu. Terus kemajuan lah, semakin ada kemajuan dari waktu ke waktu gitu. Itu sih menurut saya sebuah aset gitu Pak. Ya, Bu, artinya berarti Bu Wahyu sudah bisa mengidentifikasi kemampuan sekolah. Nah, kaitannya dengan dukungan, Bu, selain dari kepala sekolah, dari kurikulum, kira-kira yang dukungan yang perlu diperlukan itu bagaimana, Bu? Misalkan bagaimana menurut dengan? Ya, untuk dukungan yang pasti itu ya Pak, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk urusan kurikulum saya memberikan masukan, mereka juga memberikan masukan lah gimana nih caranya supaya lebih greget lagi nih anak-anaknya untuk semangat sholat jamaah kayak gitu. Nah ini kan untuk saya sendiri itu sudah memberikan ide kepada kurikulum dan alhamdulillahnya sudah mulai sudah mulai nanti bisa diterapkan untuk semester selanjutnya kayak gitu. Nanti jadwalnya mau disetting sedemikian rupa agar supaya itu juga bisa mendukung kedisiplinan siswa gitu Pak. Berarti itu sudah ide yang bagus. Kemudian Ibu juga sudah merencanakan kapan dilaksanakan. Nah, Iya Pak. untuk lebih lebih yakin kemudian supaya asetnya juga mendukung. Nanti kalau dukungan kepala sekolah sudah positif dari kurikulum, nah penerapan itu rencana yang lebih positif itu kira-kira tadi kira-kira kapan tadi, Bu? Gimana, Pak? Ya, rencananya saya nanti akan mulai di setting lagi jadwal. Kemudian saya juga mau berkoordinasi dengan bidang keagamaan ya Pak. Jadi untuk kegiatan zuhur berjamaah itu nanti akan ditambah dengan kegiatan kultum. Kultumnya itu bergiliran sehingga nanti siswa itu memang sudah prepare kayak gitu Pak. Jadi tidak ada waktu untuk jajan-jajan dulu gitu. Anak-anak sudah prepare. Oh ya habis ini nanti ada kultum. Berarti harus lebih awal mempersiapkan diri untuk ikut sholat berjamaah kayak gitu. Jadi itu juga saya sudah koordinasi dengan bidang keagamaan agar membuat jadwal kultum secara bergiliran. Jadi semuanya nanti siswa juga dapat giliran. Gitu Pak. Oke, ya. Ini berarti Wahyu juga sudah merencanakan dengan matang gitu ya. Nah, kemudian kegiatan coaching ini saya pengen kesimpulan dari Bu Wahyu bagaimana, Bu? Ya.
apa yang dirasakan oleh Bu Wahyu dengan kegiatan ini? Ya, terima kasih ya Pak. Ini kegiatan coaching seperti ini sangat bermanfaat Pak. Jadi saya jadi tahu nih. Tadinya saya bingung. Aduh, mulainya dari mana nih? Gimana sih nih biar anak-anak itu apa namanya ada peningkatan ya gitu untuk ngikutin program salat zuhur berjamaah aja harus apa namanya gimana kayak gitu supaya lebih lebih dari waktu ke waktu itu lebih meningkat lah dari dengan. Nah ini kan ada gambaran Pak setelah ngobrol dengan Pak Karso saya jadi ada gambaran apa saja yang harus saya lakukan ke depan mulai dari koordinasi dengan kepala sekolah dengan kurikulum dengan bidang keagamaan juga untuk agar supaya program-program yang sudah berjalan bisa ditingkatkan dan syukur-syukur nanti juga saya bisa apa namanya membuat program-program baru yang terkait menerapkan budaya positif di sekolah saya. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih Pak. Harapan saya semoga apa yang direncanakan oleh Bu Wahyu dapat terlaksana, dapat diaplikasikan sekolah, dan sekolah Bu Wahyu menjadi sekolah yang mencerminkan yang dapat menerapkan budaya positif. Amin. Terima kasih waktunya. Ada yang perlu saya bantu lagi? Mungkin cukup kayaknya Pak. Mungkin lain kali nanti saya kalau misalkan ada sesuatu saya langsung hubungi Pak Karso saja. Terima kasih. Saya ulangi. Terima kasih atas waktunya Bu kaitan dengan coaching ini. Saya rasa cukup Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Karso luar biasa tadi sudah mendemokan coachingnya kepada Bu Wahyu. Bu Wahyu ya, Iya. Pak Karso, ini ada beberapa catatan dari saya mengenai proses jalannya coaching tadi. Namun sebelum saya menyampaikan catatan-catatan saya, menurut Pak Karso sendiri nih, apa yang sudah dilakukan Pak Karso ini seperti apa? Apakah sudah menggambarkan tadi proses awal supervisi yang akan disupervisi apa belum, Pak? Menurut saya Pak Nur itu bahwa menurut saya tadi saya sudah menerapkan menggali kepada Bu Wahyu supaya dapat menunjukkan potensinya untuk dapat menemukan solusi yang dapat menangani permasalahan di sekolah itu tentang penerapan budaya positif di sekolah Pak. Oh, iya. Iya Pak. Jadi di dalam catatan saya juga seperti itu Bapak. Tadi Pak Karso sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot. Ini Bapak seperti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, bagaimana, seberapa, terus sejauh mana tadi sudah disampaikan Pak Karso semua. Luar biasa Pak Karso sudah bisa menjalankan proses coaching ini sesuai dengan harapan dari Pak Karso. Kemudian menurut Pak Karso, bagaimana pendapat Pak Karso mengenai kesimpulan saya yang catatan-catatan saya tadi, Pak? Ya, setelah mendengar ini tentunya saya merasa termotivasi Pak. Semoga dengan motivasi dari Pak Nurhidin juga saya akan berusaha belajar dan terus belajar bagaimana menerapkan sebagai coach yang baik dengan memberikan umpan balik yang baik juga Pak. Oh iya. Maaf Pak, apa yang membuat Bapak menilai Bapak sendiri seperti itu seperti apa Pak? Yang membuat alasan Bapak atau pemikiran Bapak yang membuat penilaian Bapak terhadap Bapak sendiri seperti itu apa Pak menurut Bapak? Ya, saya kan gini Pak, menilai saya seperti itu karena saya dapat berusaha, artinya saya dapat berusaha menerapkan coach sebagai coach dengan menggunakan pertanyaan yang terbuka untuk menggali
potensi yang dimiliki oleh Bu Wahyu sebagai coach agar Bu Wahyu itu dapat menemukan solusinya, Pak. Begitu, Pak. Iya, iya Bapak. Dari pengamatan saya juga sudah sesuai Bapak. Tadi sudah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Walaupun di situ masih agak terbata-bata Pak ya. Artinya Iya, betul. refleks kita refleksnya Pak Karso masih belum maksimal gitu untuk Iya. dalam mendengarkan Bu Wahyu tadi, dalam mendengarkan aktif apa yang diucapkan oleh Bu Wahyu nih, Pak Karso sudah mendengarkan dengan baik dengan mencatat hal-hal poin-poin pentingnya, kemudian muncul pertanyaan pemantik yang berbobot. Itu juga sudah, walaupun agak terbata-bata sedikit Bapak. Dari itu Bapak, apa yang Bapak bayangkan ke depannya nanti apabila nanti proses coaching ini akan berlangsung lagi? Apa yang Bapak bayangkan? Apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan mempraktekkan begini, Pak. Ya, saya akan mempraktekkan kegiatan coaching, terutama sebagai coach, dengan mungkin dengan rekan sejawat di sekolah, terlebih lagi dengan murid, supaya murid dapat memaksimalkan potensinya, kemudian bisa dengan coaching dengan rekan sejawat atau dengan komunitas praktisi yang lain, karena dengan melakukan coaching seperti itu saya akan lebih apalagi sebagai mungkin dengan CPP juga akan menambah pengalaman saya sebagai seorang coach, Pak. Gitu, Pak. Iya, luar biasa Pak Karso. Mudah-mudahan kedepannya nanti Pak Karso dapat menerapkan proses coaching ini dengan rekan sejawat, dengan komunitas. Kira-kira kapan Pak akan dimulai Pak ini Pak? Ya, akan saya lakukan segera mungkin, Pak. Mungkin jadi karena ini masih libur, jadi terutama nanti kegiatan di tahun ajaran baru biasanya bagaimana menerapkan praktik-praktik pembelajaran yang baik, mungkin lebih maksimalnya ketika mau di tahun ajaran baru ini, Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Karso. Ini berarti proses supervisi sudah selesai. Saya sudah mendapatkan catatan-catatan. Pak Karso juga sudah mendapatkan catatan-catatan untuk Pak Karso sendiri. Namun sebelum saya akhiri, apa yang Pak Karso rasakan selama proses supervisi ini, Pak? Perasaan saya sangat senang dan bahagia, Pak. Apatah lagi tadi motivasi Bapak bahwa saya sebagai coach sudah bisa membuat pertanyaan terbuka, malah sebetulnya saya juga saya bisa mampu membuat pertanyaan terbuka, karena pertanyaan terbuka itu menurut saya juga masih rada bingung. Ternyata dengan disupervisi oleh Bapak, saya menjadi yakin dan semakin untuk menerapkan atau diaplikasikan di sekolah maupun di komunitas praktisi. Iya. Pak. Terima kasih Pak Karso. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk Pak Karso, untuk sekolah Pak Karso, dan untuk dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak Karso. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.